Menurut Merriam-Webster, konsep bisnis adalah gagasan dalam aktivitas seperti membuat, membeli, maupun menjual produk maupun jasa yang dapat ditukarkan dengan uang. Selanjutnya itu ada kategori konsep bisnis. Kategori konsep bisnis itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada business to business atau B2B. Biasanya dalam model B2B ini menjual barang maupun jasa kepada pembisnis lainnya, tetapi tidak kepada konsumen. Contohnya itu seperti perusahaan pakaian membeli jasa iklan kepada perusahaan iklan. Yang kedua itu ada business to customer atau B2C. Biasanya dalam B2C ini menjual barang maupun jasa kepada konsumen, baik konsumen perorangan maupun korporasi. Contohnya itu seperti warung-warung yang kita temui di pinggir jalan. Itu ada business to government atau B2G. B2G ini turunan dari B2B. Perbedaannya terjadi hanya di antara pelaku bisnis dengan instansi pemerintah. Yang keempat ada customer to customer atau C2C. Model bisnis ini dijalankan oleh marketplace yang mempertemukan antara customer dengan customer dalam satu platform. Contohnya itu seperti Tokped, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang kelima ada government to customer atau G2C. G2C merupakan hubungan maupun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memudahkan dalam pelayanan sehari-hari. Contohnya itu seperti di Jabar ada aplikasi Sapa Warga. Yang terakhir ada online to offline atau offline to online atau O2O. Strategi perusahaan untuk menarik si pelanggannya dari saluran online agar mereka bertransaksi atau melakukan pembelian secara offline atau di toko fisik. Biasanya perusahaan tersebut tuh melakukan pendekatan seperti memasang iklan di media sosial maupun di email agar si pelanggan tersebut melakukan pembelian di toko offline. Contohnya itu seperti Matahari Mall, Klik Indomaret, maupun Alfachart dan lain-lain. Fungsi konsep bisnis yang pertama, membantu merancang strategi bisnis. Yang kedua, membuat bisnis menjadi lebih terarah. Yang ketiga, dapat menentukan modal yang diperlukan. Keempat, meningkatkan kredibilitas usaha atau bisnis. Cara membuat konsep bisnis yang baik. Yang pertama itu melakukan analisis pasar. Biasanya dalam hal ini, proses yang dilakukan itu untuk mengerti kebiasaan konsumen, untuk mengetahui kita. Yang kedua itu tentang dan nama bisnis agar konsumen mengetahui identitas kita, ciri kita. Yang ketiga, membuat tujuan perusahaan. Suatu bisnis harus mempunyai visi dan misi perusahaan. Agar apa sih tujuan perusahaan itu? Apa hanya sekedar menjual produk atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya? Dan itu tuh harus jelas. Yang keempat, menentukan produk dan target pasar. Yang kelima, membuat analisis keuangan dengan matang. Membuat analisis keuangan dengan matang merupakan hal terpenting dalam konsep bisnis. Kenapa begitu? Karena dengan hal-hal tersebut, dalam perhitungan tersebut harus dihitung dengan cermat dari sejak awal. Kalau tidak dilakukan dengan benar, maka seterusnya perusahaan tersebut akan mungkin bakal mengeluarkan biaya yang cukup besar dan tidak jelas kemana itu uangnya.
Lingkungan bisnis adalah lingkungan segala faktor eksternal yang memengaruhi jalannya suatu bisnis. Faktor-faktor ini bisa bersifat mendukung dan atau menghambat suatu operasional bisnis. Jenis-jenis lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Yang internal, yang pertama itu ada SDM, manajemen, dan budaya perusahaan. Terus yang kedua ada eksternal, itu ada tren pasar, kompetitor, sama regulasi pemerintahan. Lingkungan bisnis terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan fisik alami, lingkungan sosial, dan lingkungan tugas melingkupi interaksi antar perusahaan atau para pemasok dan kepentingannya. Ruang lingkup lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus mikro dan lingkungan umum makro. Pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan, yang pertama itu ada hubungan bersifat jangka panjang, itu ada pemasok. Yang kedua ada hubungan bersifat jangka pendek atau sementara, itu bisa disebut juga dengan pelanggan. Terus hubungan bersifat kerjasama, itu juga bisa disebut juga dengan pesaing atau perbedaan kepentingan. Yang keempat ada hubungan regulatif, itu bisa disebut juga dari badan-badan pemerintahan. Strategi dalam merespon